Halo, welcome to Les Motor bersama gue Mike. Nah, kali ini kita ada motor ZX25 di sebelah sini. Yuk, dicek ya. ZX25 ini bakal pasang velg gel speed ya, jadi pasti bakal keren banget. Gimana? Kita tunggu aja. Pokoknya hasilnya bakal mantap banget. Oke, Bapak Rahmat, silahkan diturunkan. Nah, ini dia ya guys ya. Ini adalah ZX25-nya Bro Pulung dari Kemang. Dia pasang master rem, tentu saja lengkap. Korsa-korta beserta selang remnya juga. Pasang kaliper juga dong, M4. Pasang juga disc Brembo Super Sport. Dan yang terpenting nih, velg gel speed GP1S yang gold. Wih, mewah sekali ya. Dan responsif. Pentil Ken Moto juga yang warna red. CNC8 double disc gel speed. Bottom shocknya juga tentu saja untuk pegangan double discnya. Minyak remnya juga dari Brembo. Minyak shock dan ban Pirelli Super Corsa depan belakang. Mewah sekali ya guys. Yuk kita tunggu hasil jadinya seperti apa. Oke, lanjut ya guys ya. Jadi ini motornya sudah kita telanjangin karena ini memang motornya akan berubah bodinya. Nah itu bodinya sudah kita siapkan di situ, banyak banget ya. Jadi ini nggak cuma bodinya doang yang mau kita ganti. Yang pengen kita ganti ini adalah knalpotnya. Jadi knalpotnya ini memang agak kurang bagus aja sih ya kayaknya looknya. Terus ini juga ada pakai bracket seperti ini. Jadi secara estetiknya sih memang kurang. Jadi kita mau ganti ini knalpotnya. Kita mau pakaikan Yoshimura yang SSF atau Yoshimura yang entry level dari Heptaforce, dan posisinya tidak akan underbelly. Itu kita juga supaya ngejar supaya performanya juga dapat di bagian tarikan bawahnya. Nah, ini kita juga sudah selesai pemasangan penggantian master remnya sama kalipernya udah double disc ya. Ini kita tinggal pasang body, udah langsung jadi ganteng deh, udah langsung jadi cakep. Gitu. Nah sekarang ini tinggal kita unboxing dulu deh body-bodinya deh. Kita unboxing, nanti baru kita pasang. Kita lihat warna catnya, spesial, keren. Oke guys, ini sudah selesai motornya Bro Pulung. Jadi motor ini diambil waktu gua pergi ke WSBK, yaitu adalah tanggal 11 November. Cuman kita nggak hitung ya, karena itu kan weekend. Jadi kita mulai eksekusi itu di hari Seninnya, yaitu adalah tanggal November 14. Nah, setelah menghabiskan waktu kurang lebih 1 bulan, ini dia motornya sudah jadi. Oke guys, setelah menghabiskan waktu kurang lebih 1 bulan, jadilah ini motornya. Nah ini dia. Ini kalian pasti bingung, atau kalian mungkin lagi mikir ini apakah livery baru ZX25R? Apakah ini warna cat terbaru dari ZX25R? Enggak ya guys ya. Jadi motor ini memang dibawa ke Les Motor. Memang si Bro Pulung ini pengen mengganti warna dari si Kawasaki ZX25R ini.
Nah, sebenarnya warna apa sih yang kita pilih untuk Kawasaki ZX25R ini? Ini sebenarnya adalah warna dari motor Ducati Diavel yang waktu itu special edition dengan Lamborghini ya. Jadi Diavel Lamborghini, warnanya itu sedikit hijau ke army-armyan ditambah dengan ada gold-goldnya. Nah, jadinya seperti ini kita aplikasikan ke ZX25R. Memang perlu gua bilang, perlu gua akui bahwa untuk pemilihan warna itu memang nggak mudah ya. Apalagi kita pasti bermain di imajinasi dulu gitu ya. Kita imajinasiin dulu kalau misalnya ZX25R warnanya begini gimana, udah gitu apakah mau polos ataukah ada dengan campuran warna gitu. Nah, yang kita lakukan adalah sebenarnya menggambar-gambar seperti biasa ya, Photoshop dulu. Kita coba warnanya kira-kira memang 80%, 90% pasti ada perbedaan. Dan lalu kita mulai aduk formula catnya, baru kita kirim ke Bro Pulung. Setelah dia oke, baru kita pengeksekusian, pengecatan full motornya. Nah, jadi yang kita lakukan ini adalah pengecatan full semuanya dengan sedikit kombinasi atau sentuhan putih. Jadi ada sedikit putihnya di bagian undercowl. Nah, ini dia guys warnanya. Ini adalah apa ya gua namakan ya? Oke lah, let's say ini adalah hijau Ducati Diavel Lamborghini Edition yang kita aplikasikan di Kawasaki ZX25R. Oke, nah selain perubahan warnanya yang memang buat motor ini jadi fresh gitu, sebelumnya kan dia stikeran, karena memang plus minus sih, ada plus minusnya kalau cat sama stiker. Kalau stiker minusnya dia lebih tebal dan bisa dicopot-copot ya, jadi mungkin lebih ada bisa dikopek-kopek atau bisa copot dalam mungkin kurun waktu yang lumayan singkat. Oke. Ini pengecatannya sudah selesai, lalu langsung kita review bagian apa saja yang sudah diganti dari motor ini. Nah, jadi awalnya pengen ganti warna, tapi berujung dengan penggantian banyak hal gitu ya di motor ini. Nah, yang stand out juga nih adalah velg gear speed-nya. Nah, ini velg gear speed juga waktu itu sudah di-spill ya sama Bro Dennis ya. Waktu itu dia jadi Mike Lice Motor KW. Jadi sudah di-spill kalau kita memang mau melakukan pemasangan gear speed GP1S, lalu kita bikin juga double disc. Nah, ini kalian bisa lihat, jadi modelannya keren banget, palang 5 dengan pentil dari Kenmoto warna red. Kalau discnya ini sudah pakai Brembo, cuma memang waktu itu datang sudah dalam keadaan sudah menggunakan disc Brembo. Jadi kita tinggal tambahkan disc Brembo sebelah kiri, ditambah detail dengan baut titanium dari Kenmoto warna silver. Untuk kalipernya kita pakai Brembo M4, tinggal kita tambah selangnya saja extension ya. Lalu ini ada as roda dari Kenmoto, jadi bikin bagian depan ini sudah, sektor depannya udah lumayan full dan lumayan cakep ya guys ya. Gitu, tinggal kurang brake cooler aja nih. Nah, mari kita beralih ke bagian depan. Nah, bagian depannya juga sangar banget jadinya guys ya. Sebenarnya sih ini modelannya cukup simple ya. Modifikasi cukup simple. Lalu, seperti cuman tambahin winglet, lalu IRAM. Dan ini kita baru ganti kemarin. Ini adalah windshield Zero Gravity tipe Mark 1. Jadi Zero Gravity ada beberapa tipe, ini tipe Mark 1. Dengan segi kejedongannya itu sedikit lebih mundur dibanding windshield tipe lainnya. Dan ini kita juga tambahkan detail, yaitu adalah penggunaan baut titanium untuk windshield Kawasaki ZX25R. Dan yang bikin keren lagi adalah spion wingletnya. Ya, jadi kalian bisa lihat ini bagian depannya cukup simple, nggak terlalu rame, tapi kalian bisa lihat sangarnya dan mewahnya itu dapat banget. Memang perlu gue akui warna ini memang bikin ini jadi mewah banget sih, gitu. Dan gue cukup puas, cukup happy juga ketika melihat hasilnya. Ternyata perjuangan kita selama 1 bulan, brainstorming, mengkonsepkan semuanya bisa terrealisasikan dengan sangat sempurna sih kalau gue bilang ya. Lanjut. Nah, untuk master remnya kemarin dia pakai RC15, kita mesti ganti ke RC19 karena memang untuk double disc nggak bisa pakai RC15, harus pakai RC19. Karena itu kita gantikan master remnya yang baru menggunakan RC19 Corsa Porta. Next, lalu ini ada beberapa part dari carbon parts. Tadi kan di depan sudah ada spakbor, sama ada winglet, sama ada IRAM. Lalu ditambah juga di sini sedikit aksen karbon ya di bagian air scoop-nya. Lalu sama delta box-nya. Dan juga hager belakang. Nah, sebenarnya kalau kita lihat yang Ducati Diavel Lamborghini Edition itu dia memang ada kombinasi sama karbon. Ada beberapa part sih, cuma gue lupa. Cuman yang pasti itu ada satu di tengah. Jadi kayaknya kalau warna ini ketemu sama karbon memang match banget, emang mewah banget, ketemu banget. Nah, kemarin kita sempat mikir bagaimana kalau kita ada taruh sedikit aksen di tangki. Cuma karena tangki ZX25R yang bentuknya udah begitu, kita nggak bisa apa-apain, jadi ya udah tangkinya kita polosin aja. Cuma kita kasih tank pad dari Puig. Tank padnya juga kita ambil yang modelan karbon, jadi setidaknya juga
aksen yang diinginkan ada karbon di tangki itu bisa terrealisasikan dengan penggunaan tank pad ini. Ini bagian belakangnya, ini adalah gear speednya yang GP1S. GP1S ini yang punya ZX25 yang ukuran 5,5 inch ya, yang Bro Pulung pilih. Jadi bannya pun juga sudah kita ganti, Super Corsa 180/55. Jadi kalau kita lihat dari belakang, ini sih gambot banget ya. Mewah. Nah, tampilan depannya keren banget, goldnya ketemu sama si hijau arminya ini. Last but not least, ini juga kita sudah menggantikan rantai belakang kita pakai DID yang 46 edition. Kalau ini bukan yang limited edition, ini yang biasa 46 edition. Oke, ini kalau kalian lihat gearnya juga sudah kita ubah, sudah kita ganti menggunakan SAM. Kalau gear ini sudah dapat, ini sudah pasangannya untuk si Geospeed GP1S untuk Kawasaki ZX25R. Nice. Jadi sektor belakang, sektor depan semua sudah terganti, sudah terpasang. Ini ada Kenmoto as roda belakang, depan belakang sudah terpasang. Kita juga sudah anodize depannya, jadi warna gold ya. Jadi perfect semua sudah. Kita re-anodize. Nah, untuk bagian performanya, kita coba gantikan knalpot yang lamanya menggunakan Yoshimura Heptaforce SSF. SSF ini adalah sebenarnya tipe entry levelnya dari Heptaforce Yoshimura. Untuk performa dan suara sebenarnya nggak beda sih sama yang TTB, sama Titanium, STB. Bedanya cuma hanya di finishing knalpotnya saja. Nah, kalau kemarin itu dia pakai yang rear mount, lalu ada tambahan bracket yang menurut gua agak sedikit kurang rapi. Jadi ya setelah kita diskusi, setelah kita coba pikirkan untuk supaya motor ini lebih terlihat lebih maksimal, ya kita gantikan knalpotnya juga. Karena knalpot Yoshimura ini juga memang sudah terbukti untuk tarikan bawahnya pun juga paling top buat Kawasaki ZX25R untuk menghilangi si lemot-lemotnya itu. Nah, ini adalah Yoshimura SSF full system. Jadi dia full semua stainless steel, dari header sampai ke mufflernya pun juga stainless steel. Nah, ini kita akan sound check dengan posisi DB killer sudah terbuka ya guys. Oke. Nah, dan gokilnya itu Yoshimura pertama kali kita open throttle-nya aja atau kita nyalakan mesinnya aja, itu bulatnya udah kayak gini gitu ya. Jadi bukan tipikal knalpot bising, bukan tipikal knalpot yang cempreng gitu. Jadi ini udah, kalau dari segi suara memang udah the best sih Heptaforce ini. Sama si R77 sama R11 juga dia punya karakteristik suaranya pun juga ngebass seperti ini. Ya, ada gitu nih underbelly mewah banget. Walaupun dia tipe SSF tapi tetap mewah gitu. Tidak merubah tampilan kemewahannya dibanding tipe-tipe yang lain. Nice. Sama semua Heptaforce ujungnya juga karbon Kevlar. Jadi ketemu dengan karbon-karbon yang sudah dipasang di motor ini. Oke, mari kita sedikit geber. Backfire-nya. Dapat nggak? Sip. Nah, itu dia guys, review dari motornya Bro Pulung. Ini adalah Kawasaki ZX25R warna Special Edition Ducati Lamborghini ya. Gua nggak tahu kita masih sebut apa ini, ZX25R Lamborghini Edition juga boleh kali ya, seru, lucu. Nah, itu dia guys, gimana menurut kalian? Kalau menurut gua ini warnanya sangat mewah dan sangat keren sekali ya. Gue sih jujur secara pribadi bukannya bias karena ini bikin di Alias Motor, tapi memang konsepnya warnanya semua dapet banget ya. Pemiliknya pun juga Bro Pulung juga puas. Thank you Bro Pulung sebagai seorang ilustrator dan juga seorang kolektor mobil dan motor tua ya. Dia punya banyak motor-motor Astrea, terus mobil-mobil tua gitu. Dan ini merupakan salah satu hasil taste-nya dia di Kawasaki ZX25R. Oke guys, ini dia. Modifikasi simple tapi keren dan sangat eye-catching.
dari Lais Motor. Thank you yang udah nonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk komen bagaimana menurut kalian Kawasaki ZX-25 hari ini ya. Setiap saat kita review ZX-25R selalu ada sesuatu yang baru yang kita bawa di YouTube-nya Lais Motor. Oke, itu aja guys dari gue. Thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa untuk selalu nonton videonya Lais Motor, and I'll see you again next time. Bye-bye.